Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola. Edisi kali ini kami awali dengan kejutan besar mengguncang pecinta sepak bola tanah air. Kapten Garuda J. Itzes resmi bergabung dengan klub Serie A Italia Sassuolo. Transfer ini langsung memicu lonjakan followers Instagram klub lebih dari 100.000 dalam waktu hanya 1 hari. Informasi lainnya pemirsa masih seputar sepak bola tanah air. Mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong memperkirakan peluang skuad Garuda untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 tak lebih dari 30%. Padatnya jadwal dan beratnya lawan seperti Arab Saudi dan Irak menjadi tantangan utama yang harus dihadapi. Kepindahan J. Itzes ke Sassuolo langsung membawa efek luar biasa di luar lapangan. Bek timnas Indonesia tersebut memicu lonjakan besar pengikut akun Instagram klub yang tembus lebih dari 100.000 hanya dalam waktu sehari. Pengumuman transfer sang kapten Garuda pada bursa musim panas ini disambut meriah warganet terutama dari tanah air. Dalam kurang dari 24 jam setelah resmi diumumkan, jumlah pengikut @Sassuolo Calcio melonjak dari 307.000 menjadi 429.000. Lonjakan ini menjadi bukti kuat pengaruh pemain keturunan Indonesia di kancah sepak bola Eropa. Bek berusia 25 tahun itu memilih tetap berkarir di Serie A setelah Venezia terdegradasi musim lalu. Sassuolo yang kini tengah membangun ulang skuad untuk kembali bersaing di Liga Italia 2025 hingga 2026 menjadi pelabuhan baru J. Itzes setelah mengalahkan minat klub lain seperti Torino, Udinese, dan Genoa. Sassuolo mengikat kapten Garuda itu dengan kontrak hingga 2029. Biaya transfer dari Venezia dilaporkan mencapai 8 juta euro atau sekitar 152 miliar rupiah belum termasuk bonus. Sang pemain juga akan menerima gaji 1,1 juta euro per tahun atau sekitar 20 miliar rupiah, menjadikannya salah satu pesepak bola Asia dengan bayaran tinggi di Italia. Mantan pelatih timnas Indonesia, Sintayong memberikan prediksi pahit terkait peluang skuad Garuda lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Bersama Patrick Kluivert, Shin menilai peluang tersebut tidak mencapai 30% meski ia tetap memberikan dukungan penuh. Shin menjelaskan situasi sebelum drawing pada 17 Juli lalu saat Indonesia berpeluang bertemu tim-tim kuat seperti Arab Saudi atau Qatar dari pot 1 serta Irak dan Uni Emirat Arab dari pot 2. Dirinya menyoroti padatnya jadwal pertandingan yang membuat timnas sulit beradaptasi.
Apalagi posisi di pot 3 membuat Indonesia harus bermain 2 kali dalam 3 hari. Skuad Garuda dijadwalkan melawan Arab Saudi pada 9 Oktober 2025, lalu Irak pada 12 Oktober 2025. Sementara itu, Arab Saudi diuntungkan karena memiliki jeda lebih panjang, yakni bermain pada 9 dan 15 Oktober 2025. Diketahui dalam babak keempat ini, hanya juara grup yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara runner-up akan kembali berjuang di babak kelima. Direktur Teknik FC20, Jan Streuer, akhirnya angkat bicara terkait rumor ketertarikan klub Premier League Crystal Palace terhadap bek timnas Indonesia Max Hilgers. Masa depan Hilgers memang menjadi sorotan sepanjang bursa transfer musim panas ini. Kontraknya bersama Twente akan berakhir tahun depan. Dan ia sudah mengindikasikan keinginan hengkang karena tak ingin memperpanjang kontrak. Meski begitu, hingga kini belum ada tawaran konkret yang datang, sampai muncul rumor di media sosial X melalui akun @slimecpfc yang kemudian diperkuat oleh akun @wfcgroningen menyebut Crystal Palace berminat pada Hilgers. Menanggapi kabar tersebut, Streuer mengaku tidak mengetahui informasi itu. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa rumor soal klub baru Hilgers masih belum pasti. Diketahui, bursa transfer sendiri masih akan berlangsung hingga 2 September, memberi harapan bagi Hilgers untuk segera menemukan klub tujuan berikutnya.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan pelatih Timnas U17 Indonesia Novarianto untuk membicarakan rencana pengembangan skuad Garuda Asia. Pertemuan tersebut tidak hanya membahas perjalanan tim di Piala Kemerdekaan 2025, tetapi juga peluang sejumlah pemain muda untuk menembus level timnas senior. Timnas U17 Indonesia saat ini tengah berjuang di turnamen Piala Kemerdekaan 2025 yang berlangsung di Medan, Sumatera Utara sejak 12 Agustus. Pada laga perdana, mereka berhasil menahan imbang Tajikistan dengan skor 2-2. Turnamen ini menjadi bagian penting dari rangkaian persiapan menuju Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar pada November mendatang. Sebelum tampil di Piala Kemerdekaan, Jabi Goli dan rekan-rekannya sempat menjalani pemusatan latihan di Bali selama sebulan. Usai turnamen ini, rencananya Timnas U17 akan melanjutkan persiapan dengan TC di luar negeri. Beberapa lokasi yang menjadi opsi antara lain Spanyol dan Qatar yang diyakini mampu memberikan pengalaman bertanding di level internasional sekaligus mengasah mental pemain. Erick Thohir menegaskan bahwa program TC luar negeri tersebut tidak hanya berfokus pada latihan rutin, tetapi juga akan mencakup uji coba melawan tim-tim kuat. Dengan persiapan matang dan dukungan penuh dari federasi, diharapkan Garuda Muda dapat tampil maksimal di Piala Dunia U17 2025 sekaligus mencetak prestasi membanggakan bagi Merah Putih. Aksi penuh empati ditunjukkan para pemain Chelsea usai meraih gelar juara Piala Dunia antar klub 2025. Tak hanya berpesta merayakan kemenangan, skuad The Blues sepakat menyisihkan sebagian bonus fantastis yang mereka terima untuk membantu keluarga mendiang Diogo Jota. Chelsea berhasil mengangkat trofi Piala Dunia antar klub 2025 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor meyakinkan 3-0 di partai final. Menurut laporan The Atlantic, setiap pemain Chelsea menerima bonus sebesar 15,5 juta USD atau sekitar 249 miliar rupiah. Jumlah yang terbilang luar biasa bahkan untuk level kompetisi antar klub dunia. Namun di balik nominal menggiurkan itu, pihak klub dan para pemain sepakat mengambil langkah mulia. Masing-masing pemain akan menyisihkan 500.000 USD atau sekitar 8 miliar rupiah untuk disumbangkan langsung kepada keluarga Jota. Dunia sepak bola sebelumnya diguncang kabar duka pada Kamis 3 Juli 2025 tengah malam waktu setempat. Diogo Jota dan adiknya Andre meninggal dunia dalam kecelakaan mobil di kilometer 65A52 dekat wilayah Zamora, Spanyol. Saat itu Jota tengah dalam perjalanan kembali ke Inggris untuk mengikuti latihan pramusim bersama Liverpool. Kabar ini memicu gelombang duka dari berbagai kalangan. Aksi solidaritas Chelsea pun menjadi sorotan positif di tengah kompetisi yang kerap dipenuhi rivalitas sengit. Donasi tersebut diharapkan mampu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, sekaligus menjadi pengingat bahwa sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi juga wadah kebersamaan dan kemanusiaan.
Marcus Rashford, pemain yang dibesarkan oleh Akademi Manchester United, mengkritik ketidakjelasan arah klub setelah era Sir Alex Ferguson. Rashford menilai seringnya pergantian manajer menjadi faktor utama yang membuat klub tidak memiliki rencana yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian di kalangan pemain. Sejak debutnya pada musim 2015-2016, Rashford telah mengalami pergantian manajer sebanyak 6 kali. Menurutnya, hal ini berdampak pada ketidakstabilan tim, dengan taktik dan gaya bermain yang selalu berubah. Di bawah asuhan Ruben Amorim yang mengambil alih pada November 2024, Rashford bahkan kehilangan tempat utama di lini serang. Rashford menjelaskan bahwa ketidakpastian yang melanda klub setelah pensiunnya Ferguson menjadi salah satu alasan mengapa banyak pemain bintang gagal berkembang di Manchester United. Ia menilai bahwa kesuksesan sebuah tim jangka panjang hanya bisa tercapai jika ada keselarasan antara pelatih dan pemain, sesuatu yang menurutnya sulit didapatkan dengan seringnya pergantian manajer. Rashford menegaskan bahwa jika Manchester United terus berubah-ubah, harapan untuk meraih gelar juara liga akan semakin kecil. Ia menutup komentarnya dengan menyatakan bahwa apa yang ia sampaikan adalah kenyataan yang terjadi di klub. Di mana perubahan taktik dan manajer hanya menciptakan ketidakjelasan yang menghambat kemajuan tim. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di Wanyus Pola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus.com.